Indonesia, tanah airku. Indonesia, tumpah darahku. Indonesia, tanah airku. Kepakkan sayap Garuda, kibarkan bendera kita, Indonesia, tanah airku. Selamat siang Pak Camat. Selamat siang Pak Iwan. Dan hari ini kita sangat berbahagia Pak Camat karena kita bisa bertemu di tempat yang baik ini di Desa Golokempo ya. Nah, yang menarik begini Pak Camat. Hari ini Pak Camat memfasilitasi dengan satu kegiatan berkaitan dengan dialog ya, dialog kebangsaan. Dan dalam dialog tersebut selain berbicara tentang fenomena bullying pada anak sekolah, juga berbicara tentang persoalan intoleran, radikalisme, dan terorisme. Nah, mungkin publik juga harus tahu, ini gimana sampai terlintas dalam pikiran Pak Camat buat ini? Ya, terima kasih Pak Iron. Awalnya saya melaksanakan kunjungan kerja di setiap sekolah. Lalu kami apel bersama di sana. Tentu dalam sambutan saya berbicara tentang kebangsaan, kemudian mengapa dalam hidup berbangsa dan bernegara itu muncul kekerasan. Refleksi saya bersama teman-teman dari tim kesehatan, tim BKKBN, ternyata itu muncul sejak dari dalam kandungan. Setelah itu muncul dalam hidup berkeluarga, kemudian di lingkungan luas, termasuk di lingkungan sekolah. Berkat diskusi-diskusi ringan bersama teman-teman dari lintas OPD, maksud saya UPT-UPT yang dari Kecamatan Sanongkwang, termasuk saya Puskesmas, BKKBN, teman-teman kepala desa, kepala KUA. Lalu teman-teman mengingat kembali bahwa ada figur yang datang dari Sanongkwang ini terjebak dalam atau terpapar oleh radikalisme yang dari daerah Cang itu. Gitu. Sehingga saya berpikir saya harus mulai dari luar, dari pintu masuk Kecamatan Sanongkwang. Ini adalah salah satu pintu masuk Kecamatan Sanongkwang, dan tempat ini sangat strategis bagi saya karena ada 3 sekolah di sini. Betul seperti yang disampaikan oleh kepala desa bahwa di sini belum ada indikasi masyarakat kita terjebak dalam perilaku-perilaku yang berbau terorisme atau radikal. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami, dan Om Iron pernah bisikan kepada saya, di Sanongkwang ini ada sel-sel tidur. Maka untuk mengasih antisipasi semua ini, saya harus mulai dari pinggir. Sebelum kita masuk dalam wilayah-wilayah inti yang dalam tanda kutip, dalam pengamatan kami ada. Mengapa kami punya amatan seperti itu? Ya karena pernah terjadi. Pernah terjadi seperti di Beracang. Apalagi sekarang kan menjelang pesta demokrasi. Maka momennya sangat tepat bagi kami. Berarti ini takut kecolongan lagi ya? Takut kecolongan, ada lagi orang Sanongkwang yang terjebak, maka dilakukan langkah antisipasi ya Pak Camat? Ini adalah langkah antisipasi. Langkah antisipasi supaya masyarakat kita tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di Beracang itu. Saya yakin dan percaya kalau kita lengah akan hidup kembali sel-sel tidur yang ada di kecamatan ini. Pasti akan muncul itu kalau makanya kita harus mulai menyadarkan masyarakat kita. Dan saya yakin setelah ditangkapnya pelaku teroris yang dari Beracang, belum ada kegiatan seperti ini di Kecamatan Sanongkwang.
Berarti ini yang pertama. Ini yang pertama difasilitasi oleh kecamatan ya. Kerjasama dengan kepala desa dan 3 sekolah di sini. Ada SMP Negeri 5 Tado yang di Sanonggoang, kemudian ada SDN Compang dan juga di Tado. Lagian juga Pak Camat kan putra asli Sanonggoang juga ya. Siap. Pasti punya tanggung jawab moral. Terlepas dari jabatan sebagai camat. Ya. Gitu. Nah, oke. Ini kan yang datang tadi dari Satgas Wil di 88 ya, dari Satgas NTT ya. Gimana Pak tanggapannya kehadiran mereka ini? Yang pertama kami merasa bangga ya. Merasa bangga. Terus terang selama ini masyarakat kami bertanya-tanya seperti apa Densus itu ya. terus tadi setelah ketemu gimana? Setelah ketemu ya, saya tidak pernah bayangkan kalau Densus ini seperti pasir. Ternyata hanya kasat mata saja, melihat sepintas, oh ini orang Manggarai asli, Manggarai banget. Ketimbang saya pakai pakaian seperti ini tadi, sekiranya saya tahu tadi Pasil ini pakai topi ya, saya pasti Tenggari Pak. Di luar dugaan saya bahwa seperti ini saja. Itulah. Oke. Harapan ke depannya gini, apakah ada langkah setelah ini? Misalkan kegiatan-kegiatan seperti ini, apakah akan dibuat lagi di desa-desa lain lagi atau gimana? Yang pasti kami akan buat kegiatan yang sama di desa. Tadi sudah ada beberapa desa yang lobby. Oke, minta untuk buat di desanya mereka. Oke. Dan intinya begini, kami tidak mau ada lagi katar-katar yang lain. Oke. Kami tidak mau masyarakat kami terlibat lagi dalam gerakan-gerakan terorisme, gerakan-gerakan radikal. Ya. Karena itu kegiatan ini akan kami lakukan secara masif di semua desa. Gitu, Pak. Nah, tadi kan teman-teman Satgas Wil di Selama juga kan menghadirkan seorang mantan ex teroris ya, Pak Yanto. Nah, duga nggak itu? Gimana itu? Pada saat lihat terus terang, saya tidak menduga tadi. Kalau Pak Yanto ini mantan napi terorisme. Masyarakat di sini juga tidak menduga. Dan tadi waktu Pak Yanto berdiri itu, semua bilang, oh itu ya. Tapi di dunia maya kan muncul Pak Yanto. Ya memang muncul. Saya pernah lihat waktu di acaranya Om Miron juga. Tapi terus terang, semua masyarakat kaget. Bisa dikonfirmasi. Dengan istri saya tidak kasih tahu tadi, paling dalam suami saya. Ya, tapi setidaknya bisa memberikan banyak pelajaran lah Pak Camat ya. Banyak memberikan pencerahan juga gitu. Apa harapan Pak Camat ke depan terhadap Densus 88? Pertama, Densus 88 harus bergerak sampai di desa. Kalau perlu bergerak sampai di rumah tangga. Dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri. Saya yakin Densus punya cara untuk itu. Lalu yang kedua, masuk di lembaga-lembaga pendidikan. Sekarang banyak anak-anak kita yang tidak tahu 4 pilar. Tidak tahu 4 pilar kebangsaan ya. Mereka memang biasa menyebut Undang-Undang Dasar 95, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka tidak tahu kalau itu yang dinamakan dengan 4 pilar kebangsaan. Maka dengan hadirnya Densus, kita harus sosialisasikan ini secara masif. Kalau selama ini kan hanya di kota-kota. Nah, kita masuk sampai ke pelosok-pelosok. Saya minta sel-sel yang tidur di Sanonggoang ini jangan segera bangun. Saya minta sama... Dan Densus sudah sampai di Sanonggoang nih? Ya, Densus juga saya sangat mengharapkan supaya jangan biarkan sel itu bangun kembali. Biarkan sel itu berubah menjadi sel yang baik lah. Terima kasih Pak Camat atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Om Miron.